Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Ners Iqbal Fradianto. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tahap perkembangan dan tugas kesehatan keluarga. Ini menjadi bahasan yang cukup penting karena di dalam proses asuhan kita perlu menentukan pada tahap perkembangan manakah keluarga kita. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu ada berapa sih tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh sebuah keluarga dan juga bagaimana tugas kesehatan mereka dalam menjalankan keluarga untuk meraih kesehatan yang optimal tentunya. Mari kita simak penjelasan berikut. Tugas perkembangan keluarga ada memiliki beberapa tahapan, di mana tugas perkembangan keluarga ini akan menjadi tahapan yang memang harus dilalui oleh setiap keluarga. Meskipun semua keluarga tidak akan ataupun tidak harus melalui semua tahapan ini, karena ada beberapa keluarga yang mungkin akan terus berhenti di tahapan pertama atau tahapan pertama terutama. Kemudian mereka misalnya tidak memiliki anak dan sebagainya, maka mereka akan berhenti di tahapan pertama ini. Namun nanti mereka bisa melampaui ketika mereka sudah proses lanjut usia, maka mereka akan lanjut pada tahapan yang memang lebih tinggi. Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwa dalam menentukan tugas perkembangan keluarga ini ataupun tahap perkembangan keluarga, maka kita menentukan berdasarkan anak pertamanya. Jadi kalau di sebuah keluarga memiliki anak pertamanya, ada anak pertama, kedua, dan ketiga, maka yang menjadi patokan untuk menentukan tahap perkembangannya adalah melalui anak pertamanya. Kita masuk dalam tahapan yang pertama, yaitu merupakan tahapan dengan keluarga pasangan baru. Di dalam tahapan-tahapan ini, setiap keluarga memiliki tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Dan tugas-tugas itu disebut dengan tugas perkembangan keluarga. Lalu, apa saja tugas perkembangan keluarga pada tahap pertama ini? Yang pertama adalah membentuk pernikahan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, di mana artinya suami dan istri harus memberikan kepuasan baik yang sifatnya fisik maupun mental. Kemudian yang kedua adalah berhubungan secara harmonis dengan jaringan kekerabatan. Artinya tentunya di dalam pasangan suami istri yang baru menikah, mereka tidak hanya memberikan fokus perhatiannya hanya pada satu sisi saja, misalnya keluarga si perempuan saja, atau sebaliknya keluarga si laki-laki saja, tetapi mereka harus memberikan keharmonisan itu kepada kedua belah pihak, sehingga yang laki-laki harus mendekati keluarga dari perempuan, ataupun sebaliknya yang perempuan harus mendekati keluarga yang laki-laki. Kemudian tugas lainnya adalah merencanakan sebuah keluarga, di mana pada keluarga pasangan baru ini harus sudah mampu menentukan apakah mereka ingin memiliki anak, apakah mereka tidak akan memiliki anak untuk beberapa tahun. Nah, makanya nanti apakah mereka perlu memasang kontrasepsi ya gitu sebelumnya, atau mereka nanti pengen satu anak tapi setelah satu anak mereka akan memasang kontrasepsi gitu ya. Nah, ini juga perlu diperundingkan ketika keluarga itu masih dalam keluarga pasangan baru. Sehingga ada beberapa perhatian pelayanan kesehatan yang dapat kita kerjakan, contohnya dalam pendidikan dan konseling keluarga berencana, dan pendidikan dan konseling untuk menjadi orang tua. Tahap kedua adalah childbearing family, di mana tugas perkembangan keluarga ini yang pertama adalah membentuk keluarga muda sebagai suatu unit yang stabil. Artinya di sini bagaimana keluarga mungkin sudah menjalani beberapa waktu proses kehidupan bersamanya, sehingga mereka perlu menstabilkan ketika memang punya masalah, bagaimana sih mereka menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian juga bagaimana memulai mungkin ada konflik-konflik kecil gitu ya untuk bisa menyelesaikan secara bersama. Kemudian di sini juga kita perlu memperhatikan bagaimana keluarga memperbaiki hubungan setelah terjadinya konflik,
mengenai tugas perkembangan dan kebutuhan berbagai anggota keluarga yang mungkin harus ditentukan secara bersama dan kedua belah pihak mungkin punya pikiran masing-masing. Dan bagaimana ini cara menyatukannya? Ini ternyata menjadi tugasnya. Kemudian selanjutnya kita perlu mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan. Jadi sudah masuk mungkin setahun gitu ya dalam tahapan kedua ini ya eh, pasangan tersebut harus berupaya untuk terus mempertahankan proses pernikahannya yang memang saling memberikan kepuasan antara satu dan lainnya. Kemudian juga perlu kita lihat bagaimana hubungan dengan keluarga besar dengan menambah peran apakah tadi suami istri yang belum memiliki anak sampai dengan mereka memiliki anak berarti menjadi orang tua. Dan ketika orang tua si pasangan tadi yang belum memiliki cucu, tentunya ini akan menjadi hal yang pertama mereka menjadi kakek dan nenek. Dan ini terus harus dirawat sehingga hubungannya tidak boleh nanti misalnya ketika anaknya lahir tidak boleh dipegang oleh kakek neneknya. Nah, ini akan menjadikan konflik nantinya di tengah keluarga karena tugasnya itu sendiri memang bagaimana bisa memperluas hubungan ini dan ketika sudah memiliki anak mereka mengenalkan kepada orang tua atau kakek nenek si cucu tersebut begitu. Ada beberapa perhatian pelayanan kesehatan yang bisa kita lakukan di mana kita bisa melihat persiapan untuk pengalaman melahirkan, transisi menjadi orang tua, perawatan bayi yang sehat, mengenali secara dini dan menangani masalah kesehatan fisik anak dengan tepat, imunisasi, pertumbuhan dan perkembangan yang normal seperti apa di dalam bayi tersebut yang baru mereka miliki, tindakan untuk keamanan apa saja yang perlu dijaga, keluarga berencana apakah sudah perlu dilakukan atau tidak, praktek kesehatan yang baik terkait dengan tidur, nutrisi, olahraga, dan lain-lain ini juga perlu dijadikan perhatian dalam pelayanan kesehatan. Nah, adik-adik, jika tahapan pertama tadi kita melihat mereka baru pasangan baru, itu diakhiri dengan munculnya anak pertama. Nah, tentunya tahap kedua ini adalah munculnya anak pertama atau saat anak pertamanya sudah lahir. Jadi kalau hamil masih dalam tahapan pertama, tapi kalau anak pertamanya sudah lahir, maka mulai masuk tahapan yang kedua. Pada tahapan kedua, tadi akan berakhir pada anaknya masuk dalam usia toddler atau usia 3 tahun. Dan tentunya di tahapan ketiga ini dimulai pada anak usia 3 tahun pada anak pertamanya. Apa saja tugas perkembangan keluarga dengan anak prasekolah ini? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anggota keluarga akan rumahnya, ruang privasi, dan keamanan yang tentunya memadai. Artinya kalau kita ingin menargetkan sebuah keluarga harus memiliki rumah itu dimulai dari anak usia 3 tahun untuk anak pertama. Sehingga kalau menjadi pasangan baru masih dalam satu rumah yang sama dengan orang tua ataupun mertua itu tidak menjadi masalah karena secara konsep kita lebih baik memulai itu di usia anak 3 tahun memang sudah bisa. Tapi kalau lebih awal itu jauh lebih bagus tentunya. Kemudian kita perlu mensosialisasikan anak. Nah, anak-anak preschool ini perlu adanya sosialisasi. Tidak dibiarkan anak-anak tersebut berada di dalam rumah tanpa memiliki rekannya atau teman-temannya yang lain. Hanya ada orang tua, bapak, ibu, dan anaknya saja. Ini tentunya akan menurunkan tingkat sosialisasi anak. Apa yang terjadi? Anak-anak ini biasanya di masa yang akan datang akan cenderung menjadi anak-anak yang tidak mudah untuk bersosialisasi. Nah, kita perlu melihat diri kita sendiri. Kalau kita ternyata susah untuk bersosialisasi, jangan-jangan tugas di dalam perkembangan keluarga pada tahapan 3 ini tidak terselesaikan dengan baik. Maka ternyata perlu ada namanya pendidikan anak usia dini. Salah satunya bukan untuk belajar, tetapi untuk melakukan sosialisasi anak terhadap anak lainnya. Kemudian hal lainnya adalah mengintegrasikan anak kecil sebagai anggota keluarga baru, sementara perlu tetap mempertahankan dan memenuhi kebutuhan anaknya tentunya. Kemudian adanya mempertahankan hubungan yang sehat di dalam sebuah keluarga. Beberapa perhatian pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan, contoh adalah dalam penyakit menular pada anak-anak, pencegahan kecelakaan dan keamanan rumah, kemudian hubungan pernikahan yang mungkin perlu dipertahankan dan diharmonisasikan lagi,
hubungan sibling, keluarga berencana, kebutuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan, isu-isu tentang hal menjadi orang tua, penganiayaan dan pengabaian anak, atau praktek kesehatan yang baik berupa hal yang sama tadi sudah saya jelaskan, tidur, nutrisi, olahraga, ataupun lainnya. Nah, biasanya pada tahapan ketiga ini juga keluarga sudah menentukan untuk menambah anak lagi atau bahkan sudah lahiran untuk anaknya yang kedua. Sehingga memang perhatiannya tidak fokus pada satu anak lagi, tetapi juga pada anak baru yang dilahirkan oleh orang tuanya. Begitu. Kita masuk dalam tahapan yang keempat, ini merupakan keluarga dengan anak sekolah. Ini dimulai pada anak masuk dalam sekolah dasar, ya, atau pada tahap 3 berakhir juga dari 3 tahun sampai 6 atau 7 tahun. Sehingga ini dimulai ketika anak mulai sekolah menjadi sekolah dasar. Apa saja tugas perkembangan yang perlu kita lihat pada anak usia sekolah ini? Yang pertama, masih dalam bicara sosialisasi anak-anak. Termasuk juga di sini anak-anak perlu meningkatkan prestasi sekolahnya dan membantu hubungan anak-anak yang sehat dengan teman sebayanya. Jadi pada anak usia yang sudah mulai masuk usia SD, ternyata orang tua harus lebih banyak fokus perhatian dengan bagaimana sekolahnya, bagaimana anak-anak menjalankan hari-harinya di sekolah, bagaimana anak-anak belajar, apakah dia dapat belajar dengan baik atau tidak. Nah, fokus orang tua di sini harus melihat secara kompleks sisi-sisi anak. Kemudian lainnya tentunya mempertahankan hubungan pernikahan, ini juga menjadi salah satu tugas yang mungkin akan selalu ada di dalam tugas perkembangan keluarga. Bagaimanapun keluarga yang sudah semakin lama, tentunya konfliknya juga akan semakin berbeda dan juga semakin banyak. Memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga menjadi tugas perkembangan keluarga yang terakhir, bagaimana setiap anggota keluarga harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan secara fisiknya. Perhatian pelayanan yang bisa kita lakukan adalah tentang kesehatan pada anak, kesehatan gigi, penganiayaan dan pengabaian pada anak, kemudian penyalahgunaan zat sudah bisa dimulai bahkan dari mulai anak-anak itu SD, sehingga perlu menjadi fokus perhatian kita di sini. Penyakit-penyakit menular, penyakit kronis, masalah perilaku-perilaku yang akan beresiko untuk si anak maupun untuk keluarga, dan praktek kesehatan yang baik tentunya dalam proses menjaga setiap anggota keluarga harus tetap sehat. Kita lanjut dalam tahapan yang kelima, yaitu keluarga dengan anak remaja. Nah, tentunya keluarga dengan anak remaja ini akan dimulai pada anaknya mulai SMP. Kalau tadi tahapan keempat akan berakhir pada anak kelas 6 berakhir, mulai kelas 1 SMP, dia akan masuk dalam tahap perkembangan keluarga remaja. Apa aja tugas perkembangan keluarganya? Yang pertama, menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab pada saat anak remaja telah dewasa dan semakin otonomi tentunya nantinya. Nah, anak-anak remaja cenderung tidak mau dikekang. Anak-anak remaja cenderung tidak mau sepenuhnya diatur. Jadi apa-apa harus nurut kata orang tua, ini tidak baik memang. Secara konsep keluarga kita harus memberikan kebebasan. Namun kebebasan seperti apa yang kita berikan, yaitu kebebasan dengan memberikannya tanggung jawab. Artinya dia boleh keluar sendiri, jalan sendiri bersama teman-temannya, tetapi harus pulang misalnya sebelum jam 9 malam. Atau dia harus menjaga dirinya dengan baik. Nah, ini merupakan tanggung jawab yang dipesankan oleh kita sebagai keluarga. Sehingga juga kita tidak bisa melepaskan begitu saja anak-anak remaja ini. Jadi mau keluarkah, mau pulang jam berapakah tidak diatur. Nah, ini merupakan tugas yang salah yang dijalankan oleh keluarga. Harusnya keluarga memberikan kebebasan itu, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab apa yang mereka harus jaga secara mandiri. Nah, semakin dewasa, biasanya nanti tanggung jawab kemandirian itu akan terus melekat pada anak. Nah, ketika tidak diajarkan sejak remaja, maka ketika anak-anak dewasa itu cenderung memang lebih banyak bergantung nantinya kepada orang tua, sehingga tidak dapat mandiri. Nah, ini bisa jadi salahnya adalah ketika menjalankan tugas perkembangan di tahap kelima ini. Kemudian memfokuskan kembali hubungan pernikahan tentunya menjadi hal yang hampir setiap tahapan memang semuanya harus dipertahankan gitu ya, keharmonisan, kelanggengan di dalam rumah tangga. Berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak. Jadi tidak memberikan apa apa perintah
tetapi lebih banyak memberikan pilihan. Jadi mau A atau B gitu ya, memberikan pilihan. Kamu lebih baik melakukan A atau B gitu. Jadi komunikasinya bersifat terbuka sehingga anak-anak bisa memilih apa yang harus terbaik untuk dirinya. Ada beberapa perhatian pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan dalam tahapan ini. Di antaranya adalah terkait dengan masalah kecelakaan, di mana anak-anak mungkin sudah mulai mengendarai kendaraan sendiri gitu ya, nanti di tahapan sampai dia di tahapan SMA sudah 17 tahun gitu ya, sudah memiliki kewenangan secara legal, mereka harus menggunakan kendaraan sendiri. Nah, ini tentunya harus jadi perhatian terkait masalah kecelakaan. Termasuk juga cedera akibat olahraga, aktivitas anak di luar yang mungkin lebih banyak untuk olahraga, ini juga sering terjadi cedera. Penyalahgunaan alkohol dan obat juga semakin beresiko pada anak remaja sehingga memang menjadi fokus perhatian di dalam tahapan ini. Kontrasepsi, nah ini cenderungnya memang digunakan ketika di negara-negara luar. Bagaimana anak remaja yang sudah pubertas ini wajib mengenal adanya kontrasepsi karena mereka cenderung melakukan seks bebas seperti itu. Nah, tetapi untuk di kita, kontrasepsi ini menjadi hal yang mungkin sedikit tabu, tapi memang perlu dikenalkan gitu ya bahwa kontrasepsi itu ada dan memang juga lebih kepada untuk mengenalkan bahwa seksual beresiko atau pendidikan seks kepada anak remaja ini sangat perlu ditekankan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini juga dampak dari seks bebas tadi, maka pendidikan kesehatan menjadi hal yang penting. Hubungan pernikahan yang seperti apa yang perlu dipertahankan karena anak-anak sudah masuk dalam remaja dan mau proses menuju dewasanya. Juga hubungan orang tua remaja-remaja tersebut juga menjadi perhatian kita, termasuk juga praktek kesehatan yang baik yang perlu dilakukan untuk setiap anggota keluarga. Di tahapan keenam ini merupakan keluarga melepaskan anak dewasa mudanya. Nah, pada tahapan ini biasanya sudah masuk mulai anak-anak yaitu lulus SMA atau lulus dari kelas 3 SMA-nya. Di mana ini dimulai dengan tugas-tugas perkembangan memperluas lingkungan keluarga terhadap anak dewasa muda, termasuk juga memasukkan anggota keluarga baru. Artinya anak-anak yang sudah lulus SMA itu memang sudah dipersiapkan bahkan mungkin untuk proses menikah. Kemudian untuk proses kita menerima anggota keluarga baru karena usianya sudah di atas 20 tahun misalnya ya, sudah bisa untuk keluarga perlu menyiapkan diri gitu untuk menerima menantu di tengah-tengah keluarganya. Kemudian yang kedua, melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali hubungan pernikahan. Jadi bagaimana pasangan ini harus terus memperbarui suasananya gitu ya, untuk memperbarui momen-momennya di tengah keluarga sehingga nantinya keluarga ini akan bisa merasakan keharmonisan yang lebih tinggi ketika memang sudah melalui mungkin belasan bahkan puluhan tahun pernikahan. Membantu orang tua, suami, dan istri yang sudah menua dan sakit atau kakek nenek gitu ya. Jadi kakek nenek ini biasa sudah semakin tua sehingga memang perlu menjadikan perhatian di dalam keluarga bahwa tidak fokus saja pada anggota keluarganya saja tapi perlu melihat ke atas bahwa oh mereka punya orang tua lagi atau kakek nenek dari anak-anaknya. Nah, ini juga biasa memerlukan perhatian khusus atau support system salah satunya di tengah keluarga. Ada beberapa perhatian pelayanan kesehatan pada tahapan ke-6 ini. Yang pertama adalah komunikasikan isu antara orang tua dengan anak dewasa muda. Mau seperti apa, mau bekerja, mau kuliah kah, atau mau nikah kah gitu ya. Kemudian masalah transisi peran bagi suami dan istri gitu ya. Adanya kedaruratan masalah kesehatan yang kronis, perencanaan keluarga bagi anak dewasa muda, mau seperti apa anaknya begitu ya. Dan juga orang tua atau pasangan ini mungkin juga harus mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam masa menopause ya. Karena mungkin orang tua yang sudah menikahnya di usia 30 akan masuk ke dalam proses 50 lebih tahun gitu usianya. Sehingga memang perhatian terhadap persiapan menopause-nya juga perlu dipertimbangkan. Efek yang berkaitan dengan meminum alkohol, merokok, dan penyakit diet yang buruk gitu ya. Ini juga perlu dilihat dalam jangka panjangnya tentunya banyak hal yang mungkin akan terjadi. Termasuk gaya hidup sehat juga harus terus dilakukan pada tahapan ke-6 ini. Masuk ke dalam tahapan ketujuh yaitu terkait dengan orang tua paruh baya, di mana ini ditandai dengan anak-anak yang sudah menikah. Kalau tadi belum menikah, tetapi menjelang proses gitu ya, mau menikah anak pertamanya, tapi ini sudah masuk dalam
orang tua yang sudah memiliki anaknya sudah menikah. Di mana di sini menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan menjadi tugasnya karena semakin tua akan semakin beresiko untuk terkena masalah kesehatan terutama dari lingkungan. Sehingga perlu menyediakan lingkungan yang memang optimal kesehatannya bagi orang tua ataupun pasangan tersebut. Perlunya juga mempertahankan kepuasan hubungan yang bermakna antara orang tua yang telah menua dan anak-anak mereka. Jadi anak-anak sudah pisah rumah mungkin, sudah menikah. Nah ini perlu dijalin komunikasi, jangan sampai lepas. Karena memang kebutuhannya bagi orang tua yang sudah masuk dalam paruh baya itu terus berkomunikasi dan terus menjalin kerjasama gitu ya antara anak-anaknya dengan orang tua ini dan tentunya memperkuat hubungan pernikahan terus harus dijalankan. Perhatian pelayanan kesehatannya ada praktek kesehatan yang baik, apapun itu temanya, hubungan pernikahan yang memuaskan, komunikasi dan hubungan dengan anak-anak, keluarga dari pasangan, atau bahkan nanti sudah memiliki cucu ya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian. Orang tua yang telah menua akan juga semakin memiliki resiko-resiko masalah kesehatan. Perhatian pemberian asuhan menyesuaikan terhadap perubahan fisiologisnya karena sudah masuk dalam proses menua. Kita masuk dalam tahapan yang terakhir yaitu tahapan 8 yaitu keluarga lansia dan pensiunan ya. Nah, ada beberapa tugas perkembangan keluarganya. Yang pertama adalah mempertahankan kehidupan yang memuaskan. Di sini keluarga harus memang semakin meningkatkan di usia lanjut ini ya untuk kepuasan. Artinya satu sama lain bagaimana sih memiliki kesyukuran gitu ya untuk menerima pasangan satu dan lainnya. Kemudian menyesuaikan terhadap penghasilan yang berkurang gitu ya. Karena mungkin sudah masuk dalam masa pensiun yang tadinya misalnya dapatnya 100% kalau pensiun tinggal 50% atau setengahnya gitu dari masa bekerjanya. Atau bahkan yang tidak punya pensiun tentunya ini juga tidak memiliki penghasilan lagi sehingga ini perlu sangat disesuaikan gitu ya bagaimana kehidupan hari-harinya. Kalau dulu mau beli apa aja mudah gitu karena punya penghasilan, kalau sekarang mungkin agak susah. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan nantinya dengan anak-anaknya gitu ya, apakah anak-anaknya akan memberikan tunjangan atau tidak. Mempertahankan hubungan pernikahan terus dipertahankan apalagi sudah masuk masa menopause di mana sudah tidak aktif mungkin beberapa fungsi reproduksinya sehingga di sini saling memahami antar pasangan perlu dilakukan. Menyesuaikan terhadap kehilangan pasangan apabila sudah masuk usia lansia tentunya mungkin salah satu pasangannya ada yang meninggal duluan gitu ya. Nah, ini harus diupayakan penyesuaian atau adaptasi kehilangan tersebut. Jangan sampai ini tidak bisa dilakukan sehingga kita pernah mendengar cerita ada satu pasangan yang meninggal, pasangan lainnya ikut meninggal juga karena mungkin proses adaptasinya dia tidak mampu lalui lebih banyak stresor di dalam dirinya dengan kehilangan pasangan. Jadi ini menjadi hal yang mungkin cukup menjadi masalah gitu untuk si pasangan yang masih hidup. Sehingga memang perlu diberikan pemahaman gitu ya bahwa memang kebutuhan untuk beradaptasi terhadap kehilangan pasangan ini harus dilakukan. Ya memang cukup berat karena mungkin pasangan sudah melalui puluhan tahun secara bersama, tiba-tiba harus ditinggalkan untuk selamanya. Ya. Mempertahankan ikatan keluarga antar generasi, jadi antara kakek, nenek, anak, cucu, cicit gitu bahkan ya mungkin sudah masuk dalam tahap 8 ini sudah punya cicit. Nah ini harus terus dipertahankan hubungannya, saling komunikasi, saling bertemu. Melanjutkan untuk merasionalisasikan kehilangan keberadaan anggota keluarga. Nah, bahkan bukan hanya si kakek nenek saja yang kehilangan nenek atau kakeknya, tapi mungkin kakek nenek ini bisa saja kehilangan anaknya karena anaknya sudah mungkin masuk dalam masa paruh baya ternyata anaknya duluan yang meninggal. Nah, jadi mereka harus berupaya juga untuk merasionalkan bahwa kehilangan itu adalah hal yang wajar dan hal yang biasa. Ada beberapa perhatian pelayanan kesehatan yang perlu kita lihat, yaitu disabilitas fungsionalnya meningkat, gangguan mobilitas. Nah, ini juga berhubungan dengan disabilitas tadi ya. Ada ketidakmampuan yang tadinya mampu berjalan dengan baik, jadi tidak mampu berjalan dengan baik. Penyakit-penyakit kronis juga mungkin sudah lama diderita juga menjadi fokus perhatian, kekuatan dan fungsi fisiknya juga menghilang gitu ya. Layanan perawatan dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan apakah dia perlu home care gitu ya.
memberikan asuhan dalam isolasi sosial gitu ya. Karena banyak-banyak sekali lansia-lansia yang menarik diri, tidak mau bersosialisasi gitu ya. Lebih senang sendiri apalagi pada tahap kehilangan pasangan. Itu menjadi hal yang mungkin titik poin dia untuk menjauh dari lingkungan sosial. Berduka atau depresi berkepanjangan juga perlu menjadi perhatian kita dan tentunya gangguan kognitif. Jadi suka lupa, apa-apa lupa gitu ya pada lansia. Nah, ini sering sekali terjadi sehingga bisa menjadi perhatian pelayanan kesehatan oleh seorang perawat. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui tugas kesehatan keluarga. Nah, tugas kesehatan keluarga ini juga akan dilakukan oleh seorang perawat dalam proses pengkajian penjajakan tahap 2 nantinya. Lalu apa saja tugas kesehatan keluarga? Ada 5 tugas kesehatan keluarga yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mampu mengenal masalah kesehatan. Jadi apa sih masalah kesehatannya, bagaimana keluarga mengenalnya. Kemudian keluarga mampu tidak untuk memutuskan tindakan yang tepat ketika mereka punya masalah kesehatan. Kalaupun sudah memutuskan tindakan yang tepat, bagaimana selanjutnya mereka memberikan proses perawatan. Lanjutnya adalah memodifikasi lingkungan yang ada dan terakhir menggunakan paskes. Jika kita contohi, misalnya ada sebuah keluarga memiliki seorang anak yang panas badannya. Apakah keluarga tersebut mampu mengenal bahwa itu adalah sebuah masalah? Atau menganggap bahwa itu hal yang biasa dan tidak perlu diapa-apakan? Maka tugas kesehatan keluarganya akan terhenti di tahapan pertama karena dia tidak mampu mengenal masalah. Tapi dia selanjutnya misalnya sebaliknya dia mampu bahwa oh, demam ini sakit ya. Nah, kemudian dia memutuskan tindakan yang tepat apa? Oh, saya sepertinya harus menurunkan panasnya gitu ya. Itu memutuskan tindakan yang tepat. Kemudian dalam memberikan perawatan seperti apa? Oh, saya kompres deh pakai air hangat ya, biar panasnya turun contohnya. Nah, kemudian kalau ternyata setelah dikompres air hangat, dia masih aja panas badannya, perlu nggak ya memodifikasi lingkungan? Nah, kalau keluarga sudah sampai memikirkan itu, contohnya, oh pakai ganti bajunya baju yang tipis ya, gitu ya. Kemudian usahakan juga lingkungannya tidak terlalu dingin gitu ya, tidak terlalu panas gitu ya, lingkungan yang nyaman gitu ya, pencahayaan yang baik. Nah, ini dalam upaya memodifikasi lingkungan keluarga mampu. Nah, terakhir misalnya sudah dilihat, oh sudah 3 hari tidak turun-turun panasnya. Nah, apakah dia menuju ke vaskes atau enggak ketika hari ketiga tersebut? Nah, kalau dia menggunakan vaskes, maka seluruh tugas kesehatan keluarganya sudah dilalui dengan baik oleh keluarga. Nah, pada 5 tugas ini nantinya akan kita lakukan pengkajian di dalam proses pengkajian keperawatan keluarga babak 2 level 2 atau penjajakan keluarga tahap kedua. Baik, demikian konsep terkait dengan tahapan perkembangan keluarga yang dapat saya jelaskan dan tugas kesehatan keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pemahaman lebih terkait dengan keperawatan keluarga. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.